Penyebaran COVID-19 yang terbilang sangat cepat membuat para pemerintah di berbagai negara menerapkan lockdown pada negaranya. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, dan pada saat ini Indonesia menerapkan kebijakan baru lagi, yaitu PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang dimulai dari 3 Juli 2021 sampai dengan saat ini. Aturan PSBB dan PPKM sendiri, salah satu poinnya yaitu pekerja kantoran di sektor yang non-esensial wajib menerapkan 100% work from home atau WFH. Menurut Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, dampak dari adanya kebijakan ini adalah Indonesia mengalami ledakan kehamilan yang tak direncana lebih dari 400.000 kehamilan. Jika dilihat dari penambahan angka kehamilan tersebut, maka mereka memperkirakan pada tahun 2021 akan lahir sebanyak 420.000 bayi lahir didasarkan pada 10% dari 28 juta keluarga yang mengalami kesulitan dalam mengontrol kehamilan. Badan Pusat Statistik memproyeksi penduduk Indonesia meningkat pada September 2020 sebesar 200 juta jiwa. Jumlah penduduk hasil sensus penduduk pada tahun 2020 bertambah sebanyak 56 juta jiwa dibandingkan hasil sensus penduduk tahun 2010. Tingginya angka kehamilan di saat pandemi COVID-19 ini, para ibu hamil diharapkan untuk tetap bisa sehat dengan menerapkan protokol kesehatan. Hal ini berlaku juga untuk para ibu yang sedang memiliki balita dan masyarakat umum. Hal ini dikarenakan ibu hamil masuk dalam kategori resiko sedang. Maka, kami menghimbau agar asupan gizi para ibu hamil harus terpenuhi supaya terhindar dari stunting. Apa sih stunting itu? Stunting sendiri merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah 5 tahun atau balita yang diakibatkan karena kurangnya asupan gizi kronis serta infeksi yang terjadi secara berulang. Hal ini biasanya terjadi pada periode 1000 hari pertama kehidupan atau HPK, yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Stunting ditentukan oleh indeks antropometri yang menggunakan data panjang badan berdasarkan umur untuk anak usia di bawah 2 tahun dan menggunakan data tinggi badan berdasarkan umum untuk anak usia 2 tahun ke atas. Dalam laporan Rikesdes, kondisi stunting merupakan gabungan antara anak dengan status gizi pendek dan sangat pendek. Apabila gizi tidak tercukupi dengan baik, dampak yang ditimbulkan memiliki efek jangka pendek dan efek jangka panjang. Gejala stunting jangka pendek sendiri meliputi hambatan perkembangan, penurunan fungsi kekebalan, perkembangan otak yang tidak maksimal, yang dapat mempengaruhi kemampuan mental dan belajar yang tidak maksimal, serta prestasi dalam bidang akademik. Sedangkan pada gejala jangka panjang sendiri meliputi obesitas, penurunan toleransi glukosa, penyakit jantung koroner, hipertensi, dan osteoporosis. Untuk mencegah stunting, konsumsi protein sangat mempengaruhi pertambahan tinggi dan berat badan anak di atas 6 bulan. Anak yang mendapat
asupan protein 15% dari asupan kalori yang dibutuhkan terbukti memiliki badan lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang menerima asupan protein 7,5% dari total asupan kalori. Anak usia 6-12 bulan dianjurkan mengkonsumsi protein harian sebanyak 1,2 gram per kilo berat badan. Sementara anak usia 1-3 tahun membutuhkan protein harian sebesar 1,5 gram per kilo berat badan. Dalam hal ini, yang menjadi sasaran KKN adalah pasangan usia subur, ibu hamil, ibu yang mempunyai anak balita, serta masyarakat yang berada di Desa Batursari, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Secara geografis, Desa Batursari berada di wilayah Barat Daya, Kabupaten Demak, yang berbatasan langsung dengan ibu kota Jawa Tengah, yaitu Kota Semarang. Banyaknya angka kelahiran per tahunnya dan padatnya penduduk di Desa Batursari, maka perlu adanya diadakan penyuluhan mengenai pencegahan dan penanggulangan stunting serta edukasi protokol kesehatan untuk mengurangi tingkat kematian baik di Desa Batursari sendiri maupun di Indonesia, sehingga mampu membentuk wawasan dan pengertian masyarakat untuk lebih mendukung terhadap program-program pemerintah seperti KB dan protokol kesehatan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Stunting adalah masalah gizi kronis yang terjadi pada anak akibat kurangnya asupan gizi pada anak dalam jangka waktu yang lama. Penyebabnya ada banyak faktor. Yang pertama, kurangnya kondisi ekonomi keluarga, kemudian adanya infeksi yang terjadi berkali-kali, lalu terjadinya penyakit, kemudian kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan, lalu ada faktor non kesehatan. Stunting adalah gagal tumbuh kembang pada anak di bawah 5 tahun disebabkan dari kekurangan asupan gizi atau nutrisi dari dalam kandungan sampai balita berumur 2 tahun atau 23 hari. Belum tentu kondisi anak yang pendek itu stunting, karena stunting itu selain dari ditentukan dari asupan nutrisi yang masuk ke tubuh kurang, itu juga diukur dari tinggi badan per umur atau panjang badan per umur. Dan karena stunting itu juga ada dari gen juga. Stunting bukan penyakit. Stunting itu yaitu disebabkan oleh gangguan kekurangan nutrisi dalam jangka panjang, yaitu jangka panjang dari masa kehamilan sampai masa berumur janin itu 23 bulan, yaitu yang dihitung yaitu dari 1000 HPK. 1000 HPK dinyatakan itu periode emas. Dikatakan periode emas itu memang masa pertumbuhan, benar-benar balita masa pertumbuhan. Jadi pertumbuhan dari janin sampai umur 23 bulan itu dinyatakan periode emas. Itu pun juga tidak mudah karena harus ditanggulangi atau disiasati dari masa ibu hamil. Sebelum ibu hamil itu jadi pengantin itu umurnya harus sudah cukup umur. Stunting itu tidak hanya keluarga yang karena ekonomi kurang atau dikarenakan faktor ekonomi, tapi dikarenakan yang pertama yaitu kekurangan asupan nutrisi ke tubuh anak, juga dikarenakan juga ada infeksi yang berulang-ulang, dikarenakan juga itu banyak ibu yang mungkin hamil karena anemia, karena ibu hamil itu juga stres. Terus mempunyai anak pun juga bisa masih stres
karena juga dari keluarga juga. Berarti dukungan keluarga itu perlu mengakibatkan anak tidak stunting. Bisa stunting dicegah itu dari masa remaja, jangan kekurangan anemia, berarti harus normal. Setelah nanti menikah, masa pengantin itu umurnya juga sudah standarisasi. Setelah jadi ibu, dalam masa mempersiapkan kehamilan, berarti ibu itu dilarang stres. Terus masa kehamilan itu harus jadi suami harus siaga. Setelah siaga, kita mempersiapkan kehamilan itu harus asupan gizi yang masuk penuh, dan juga nanti kalau sudah keluar pun kita juga ASI eksklusif juga nanti sampai 6 bulan. Setelah 6 bulan ke atas nanti ditambah MPASI. Itu untuk MPASI itu kalau masaknya yang bagus, mendapatkan inovasi dalam makanan bayi tersebut, nanti anak bisa makan lebih banyak dan bisa mengakibatkan atau mengurangi atau mencegah stunting. Tidak. Untuk stunting tadi sudah saya jelaskan di atas, yaitu dari 1000 HPK emas tadi dijaga, dan untuk vitamin atau suplemen atau minyak ikan atau yang lainnya itu hanya pendukung atau untuk faktor pendamping aja. Tidak ada stunting itu dipercepat atau urgent. Karena apa? Stunting itu direalisasikan dari masa kehamilan atau masa remaja sampai masa balita.